Penggunaan sirine berlaku untuk keadaan darurat. Komplotan pelaku curanmor ditangkap polisi. Ziarah jelang HUT Provinsi Sulut di makam mantan gubernur. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 23 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Menindaklanjuti instruksi Mabes Polri terkait penggunaan sirine, Polda Sulawesi Utara menginstruksikan penggunaan suara sirine hanya digunakan dalam keadaan darurat. Mabes Polri mengambil langkah dengan menghentikan sementara penggunaan sirine dan lampu strobo di jalan raya khususnya pada saat melakukan pengawalan pejabat negara. Selain itu, larangan penggunaan sirene pada waktu-waktu tertentu seperti saat azan berkumandang. Kakor Lantas menekankan penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas. Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Awi Setiono bilang saat ini penggunaan sirene hanya diberlakukan pada kondisi tertentu seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Ya, jangan baru jalannya dapat. Tapi kalau memang itu dibutuhkan dalam sesuatu yang darurat ya harus digunakan. Jangan sampai misalnya orang sudah keburu mau mati kita baru gitu. Yang demikian. Misalnya ada kebakaran, misalnya ada kasus perkelahian. Kalau memang kita harus menggunakan itu kan sebenarnya untuk efek deteran, untuk memperingati bahwasanya ini ada polisi, ini ada petugas sehingga masyarakat tahu bahwasanya ini kedatangan polisi. Tapi jangan juga tidak ada apa-apa, cuma gara-gara mau makan siang aja masa harus pakai alat apa. Kebijakan ini sebagai bentuk evaluasi menyikapi aspirasi masyarakat yang mengkritik penggunaan sirine dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat. Kedepan seluruh personel diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengawalan. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mulai menata penggunaan strobo atau lampu isyarat kendaraan agar sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam undang-undang. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya penggunaan strobo yang tidak semestinya di jalan raya. Mengikuti arahan dari Korlantas, Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menegaskan penggunaan strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan tertentu, seperti ambulans, pemadam kebakaran, hingga mobil jenazah. Dirlantas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Karsiman juga akan membatasi kendaraan anggota yang memiliki strobo dan sirene, serta kendaraan pengawalan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan. Kita tetap menyesuaikan perintah dan arahan pimpinan untuk strobo ataupun sirene dan rotator kita gunakan betul-betul dalam keadaan darurat. Kalau memang pengawalan dilakukan, kalau tidak buru-buru kita tidak menggunakan suara-suara yang tidak penting. Tapi kalau itu darurat dan harus digunakan demi menyelamatkan nyawa orang lain, demi kecepatan, untuk tujuan untuk menangani kasus, kita tetap lakukan itu tujuannya untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat yang lain. Kalau untuk proses sosialisasinya seperti apa? Nanti kita sampaikan kepada masyarakat baik lewat medsos maupun lewat langsung. Para kasar menyampaikan kepada pengguna jalan agar tidak menggunakan sirine dan strobo itu, dan kepada kami pada anggota lantas juga kita batasi. Dengan penataan ini diharapkan lalu lintas di Sulsel dapat berjalan lebih tertib dan masyarakat merasa lebih aman di jalan raya. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut membagikan 29 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian dilakukan pada momen HUT ke-70 Lalu Lintas di Mapolda Sulut Senin siang.
Ke-29 orang yang menerima bantuan kaki palsu ini adalah para penyandang disabilitas termasuk korban kecelakaan dan cacat bawaan. Penyerahan bantuan dilakukan simbolis Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono tepat di peringatan HUT ke-70 lalu lintas. Untuk HUT lalu lintas tahun ini yang ke-70, kami Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara mengadakan perayaan kecil-kecilan tidak terlalu besar, tetapi yang kami kedepankan pemberian kaki palsu kepada masyarakat Sulawesi Utara. Yang kami berikan ada 29 masyarakat, dan ini bukan berarti pertama dan terakhir. Nanti kalau apabila ada yang membutuhkan bisa mendaftarkan lewat kami, nanti kita kumpulir secara masif. Mungkin tidak 1212, tetapi nanti jumlahnya banyak, baru nanti kita panggil dari tim KKND untuk membantu masyarakat. Bilang juga banyak terima kasih ya. Daripada kesian orang memberikan biaya tinggi, ulang-ulang banyak terima kasih ya. Bersyukur dapat kaki palsu, semua semangat dan kerja. Dan sebelum ada kaki palsu, Pak itu tetap kerja. Warga yang menerima bantuan ini diharapkan bisa lebih mandiri, produktif, dan dapat menjalani hidup normal. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Akibat termakan usia, sebuah jembatan di Jalan Trans Seram, Maluku Tengah amblas. Akibatnya akses lalu lintas di Pulau Seram terganggu. Sebuah jembatan di Jalan Nasional Trans Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ambruk. Peristiwa terjadi pada Minggu pagi. Jembatan WIBC 6 yang terletak di kilometer 88 jalur SS tersebut amblas pada kedua sisi opritnya hingga membuat seluruh badan jembatan hampir roboh. Bahwa untuk arus lalu lintas yang bisa dilewati hanya dari daerah arah Bula ke Masoi. Untuk dari arah Masoi ke Bula tidak bisa dilewati, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Untuk koordinasi saat lalu lintas dengan balai jalan bahwa akan segera diperbaiki. Akibat peristiwa ini hingga Senin siang akses lalu lintas 3 kabupaten, yakni Kabupaten Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Kabupaten Maluku Tengah terganggu. Tim Liputan Kompas TV Maluku, Sulawesi Utara. Informasi komplotan pelaku curanmor ditangkap polisi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tomohon berhasil menangkap 5 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari ke-5 tersangka, 2 diantaranya ditembak karena melawan petugas saat diamankan. Tim Resmob Satreskrim Polres Tomohon berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas wilayah. 5 orang pelaku diringkus, 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Kapolres Tomohon AKBP Nur Kolis dalam konferensi pers di Mapolres Tomohon pada Senin siang mengungkapkan bahwa 2 pelaku berinisial MK dan RT merupakan residivis kasus curanmor, sementara 3 pelaku lain masing-masing RLM, CR, dan JMK berperan sebagai penada. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Menurut Kapolres, para pelaku kerap menyasar kendaraan roda 2 yang terparkir tanpa pengawasan. Salah satu pelaku bertugas sebagai eksekutor, sedangkan yang lain mengawasi situasi sekitar. Pengembangan tim kita, opsional di lapangan, pencurian ini, curanmor, yang mereka lakukan ada 23 TKP. Ya. Dengan rincian di wilayah Tomohon ada 11 TKP, Minahasa 6 TKP, dan Bitung 6 TKP. Ya. Barang bukti ada 11 unit. Nah, barang bukti ini yang kejadian di Tomohon. Jadi 11 TKP, 11 LP lengkap dengan BP-nya. Kita dapat semua. Yang sudah dibeli oleh masyarakat sebagai 480-nya
Begitu kita dapat info, kita runtut, kita cari satu persatu dan alhamdulillah dapat semuanya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E dan ke 4E KUHP sub pasal 362 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara Satreskrim Polres Minahasa Utara bersama Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 1 orang pelaku penikaman. Pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di perumahan CBA Gold, Desa Mapanget. Inilah video kamera pemantau atau CCTV yang merekam detik-detik terjadi dugaan kasus penikaman di Desa Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu 14 September 2025 yang lalu. Video ini pun sempat viral di media sosial. Pada saat itu korban atas nama Devan Prabowo sedang duduk di salah satu minimarket. Kemudian pelaku bernama Delon Nongka bersama 1 rekannya menggunakan sepeda motor lewat di depan korban dan sudah dalam kondisi mabuk. Saat melintas, korban melihat dengan tatapan sinis kepada pelaku. Akibat tatapan tersebut, pelaku merasa tersinggung dan langsung melakukan penikaman terhadap korban. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di perumahan CBA Gold, Desa Mapanget pada Kamis pagi. Jadi untuk kronologis pastinya memang terjadi salah paham di situ antara korban dan pelaku. Yang mana bahwasanya kalau dari keterangan pelaku, korban sempat melihat ke arah pelaku dengan tatapan yang sinis. Dari situ pelaku tidak terima, alhasil pelaku melaksanakan aksi kejinya tersebut dengan menikam, dan kebetulan pelaku juga membawa besi putih membawa alat tikam tajam. Lalu untuk pengembangan kami lakukan penyelidikan, kebetulan korban juga tidak mengenali pelaku di situ. Kami melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa korban ada tinggal di daerah CBA Gold di Talawaan. Kami minta gabungan dengan Resmo Polda dan kami berhasil untuk menangkap pelaku pada hari Kamis, tepatnya jam 7 pagi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian dada dan tangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, 2 rumah dinas di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Manado di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, terbakar pada Jumat malam pekan lalu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 2 rumah dinas di Kompleks Rumah Tahanan Manado di Malendeng terbakar pada Jumat malam, sekitar pukul 18.30 WITA. Api diduga bersumber dari salah satu unit rumah dinas yang berdinding triplek dan dengan cepat api merambat satu rumah di sebelahnya. Di kejadian ini, 2 rumah dinas rata dengan tanah. Ini kejadiannya jam berapa ini, Pak? Kejadian kurang lebih jam 6:10 kemarin. 6:10 kemarin ya, Pak? Ya. Waktu ini kebakarannya berhasil dipadamkan jam berapa, Pak? Pemadam kurang lebih datang sekitaran 20 menitan sampai jam 6.30 mungkin. Kurang lebih dorong sampai. Api berhasil dipadamkan kira-kira jam 6.55 ya, Pak? 18.55. Bagaimana? Waktu kejadian, Pak, di rumah ini apakah dalam keadaan kosong atau bagaimana, Pak? Jadi pada saat kejadian untuk rumah, kan ini rumah kebakar 2 rumah. Jadi rumah yang pertama ada 1 orang di dalam. Untuk rumah yang kedua ada berisi 5 orang. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan kepolisian, namun berdasarkan keterangan yang didapat dari pihak rutan, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi siara jelang HUT Provinsi Sulut di makam mantan gubernur akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Menyambut HUT Provinsi Sulut yang ke-61, Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran melakukan ziarah dan tabur bunga di makam 3 mantan Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Senin pagi. Gubernur Sulut Julius Selvanus bersama jajaran melakukan ziarah di makam mantan Gubernur Sulawesi Utara yang berlokasi di Kabupaten Minahasa. Ziarah dan tabur bunga dilakukan di makam mantan Gubernur Sulawesi Utara Samratulangi di Tondano, Minahasa. Mantan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Hari Sarundayang di Kecamatan Tompaso, Minahasa. Dan di makam mantan Gubernur Sulawesi Utara Adolf Yoke Sondak di Kecamatan Kanonang, Minahasa. Ziarah ke makam mantan Gubernur Sulawesi Utara menjadi tradisi yang selalu dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun dalam menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para gubernur Sulut di masa lalu. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah daerah melalui Dinas Pangan Sulut mengintensifkan pelaksanaan gerakan pangan murah dengan sasaran yang lebih dekat ke masyarakat. Gerakan pangan murah ini selain menjual beras medium jenis SPHP, juga menyediakan minyak goreng, gula putih, telur ayam hingga daging ayam. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara menggelontorkan pasokan beras SPHP sebanyak 1,5 ton dalam gerakan pangan murah yang berlangsung di Aula Gereja Katolik Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado belum lama ini. Dalam gerakan pangan murah ini disiapkan beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, telur ayam seharga Rp51.000 per baki berisi 30 butir, minyak kita dengan harga Rp15.000 per liter, gula putih Rp17.000 per kilogram hingga daging ayam Rp36.000 per ekor. Diharapkan langkah ini bisa membantu stabilisasi harga pangan di pasaran dan berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pertama tentu kami umat paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado berterima kasih kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pangan yang mau bekerja sama untuk melaksanakan pasar murah di paroki kami. Kami menyediakan tempat bekerja sama dengan KBK Kaum Bapak Katolik Kevikepan, dan kami menyediakan tempat di sini sebagai tempat untuk pasar murah ini dilaksanakan pada hari ini. Membantu masyarakat, apalagi yang mata pencahariannya menengah ke bawah, untuk masyarakat menengah ke bawah sangat membantu, dan mungkin kedepannya lebih. Ya, kalau umpama boleh ada pasokan-pasokan beras yang seperti ini, bolehlah dijual di masyarakat. Untuk diketahui saat ini harga beras premium di pasar tradisional Kota Manado masih tergolong tinggi. Beras premium jenis Membramo dan Superwin dijual di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Akan tetapi harga beras masih tergolong tinggi meski pemerintah sudah menggelontorkan beras SPHP. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, SMK 1 Tabukan Utara melaksanakan perkemahan pramuka. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam diikuti oleh 70 orang peserta siswa dan siswi. Diharapkan lewat kegiatan pramuka, karakter dan jiwa kepemimpinan siswa akan terbentuk. Puluhan siswa SMK 1 Tabut ini nampak antusias mengikuti perkemahan pramuka ini. Sejumlah kegiatan ini dilaksanakan selama perkemahan, seperti lintas alam, sandi dan jejak, pengetahuan umum pramuka, semapore, keagamaan, pemahaman Al-Quran untuk yang Muslim serta Alkitab untuk agama Kristen. Perkemahan pramuka ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan kemandirian peserta, membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan semangat kebersamaan serta cinta tanah air. Dilakukan di perkemahan selama 3 hari.
Dari hari apa kegiatan perkemahan? Hari Kamis? Dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sabtu. Ada kegiatan apa di perkemahan? Yaitu membuat tali temali, semapur, dan memahami sandi-sandi mor. Sandi-sandi mor. Kegiatan keagamaan ada? Yaitu menguji kehidupan mandiri. Seperti apabila kita terpisah dari kedua orang tua, itu diuji. Melalui kegiatan ini, seluruh anak-anak peserta didik kami dapat memiliki karakter yang baik, punya jiwa disiplin, dan mandiri tentunya ke depan. Melalui kegiatan ini juga, para peserta belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan kerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Tujuan daripada kegiatan pramuka ini adalah untuk mendidik putra-putri Indonesia terbaik, agar supaya mereka dapat berguna bagi bangsa dan negara dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Seluruh dharma yang ada dan satya yang ada itu adalah di dalamnya mencakup ketentuan moral, yaitu dasa dharma, dan janji adalah Trisatya. Perkemahan pramuka seperti ini rutin digelar Kwarcap Pramuka Sangihe, melibatkan para siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA sederajat. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.